Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu kita dalam acara ospek untuk mahasiswa baru Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang sejarah berdirinya STITMA, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta, dan tujuan dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta. Nah, sejarah berdirinya STITMA Yogyakarta yang diawali dari Mahat Ali yang kerjasama dengan Masjid Syuhada yang berdiri pada tahun 2012 dan sekarang sudah meluluskan para sarjana yang sudah tersebar di seluruh pelosok tanah air, ya khususnya adalah ditempatkan di cabang-cabang Islamic Center Bin Baz, karena Yayasan Majlis At-Taurat Al-Islami di Pondok Islamic Center Bin Baz sudah memiliki, pada waktu tahun 2012 sudah memiliki 12 cabang, dan sekarang alhamdulillah sudah memiliki 16 cabang di seluruh Indonesia. Nah, dari ini maka kebutuhan untuk para ustadz ya ini sangat dibutuhkan, sehingga kita membuka yaitu Mahat Ali pada waktu itu, dan alhamdulillah pada tahun 2016 kita mengajukan proposal ke Diktis, yaitu Sekolah Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta, dan alhamdulillah pada tahun 2017 izin turun dan kemudian kita kelola sendiri, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta. Sehingga pada saat ini pun alhamdulillah sudah terakreditasi baik, sehingga kalau lulusan dari STITMA Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta untuk mendaftar sebagai PNS pun diterima, asalkan nanti tesnya lulus itu bisa menjadi PNS. Tapi tujuan utama adalah untuk memenuhi kebutuhan pondok, yaitu di Bin Baz sendiri di Yogyakarta, juga di cabang-cabang yang lain. Nah, karena tujuan daripada pendidikan di sini STITMA ini adalah juga untuk, khususnya adalah untuk lingkungan kita, kebutuhan sendiri, dan juga pada umumnya, karena ada dua jurusan di sini, yaitu pendidikan agama Islam yang tujuannya pada pemerintah itu adalah untuk mengajar di sekolah-sekolah umum sebetulnya, yaitu SMP, SMA, ya, bahkan SD, itu untuk khususnya itu. Tapi bisa juga ngajar di madrasah aliyah, atau kalau di sini ada wusto, ada ulia, ya, itu, dan pondok-pondok yang lain. Karena pada tahun 2010 pemerintah itu memang mewajibkan para ustadz, para guru, walaupun itu non formal, baik non formal maupun formal, itu wajib untuk mempunyai ijazah S1, yaitu sarjana S1 sebagai guru baik formal maupun non formal. Sehingga Yayasan Majlis At-Taurat Al-Islami membuka, yaitu awalnya adalah tadi, yaitu kerjasama dengan Masjid Syuhada. Kita punya Mahat Ali yang kerjasama dengan Masjid Syuhada. Alhamdulillah pada tahun 2017 kita sudah memiliki perguruan tinggi sendiri, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta, yang memiliki dua jurusan, pendidikan agama Islam, dan yang kedua adalah pendidikan bahasa Arab. Dan ini adalah juga merupakan sekolah yang di bawah Yayasan Majlis At-Taurat bermanhaj salaf, yaitu kita sudah memiliki 16 cabang seluruh Indonesia. Ya, ini alhamdulillah, mudah-mudahan nanti dengan adanya perguruan tinggi yang ada di Islamic Center Bin Baz bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan, khususnya adalah di cabang-cabang pondok yang ada di Islamic Center Bin Baz ini, dan pada umumnya adalah sekolah-sekolah pada umumnya, ya. Ini harapan kita. Kemudian kualitas kelulusan perguruan tinggi yang harus kita
wujudkan adalah para mahasiswa setelah lulus ini adalah supaya memiliki kemampuan ya berkomunikasi, sehingga komunikasi kepada para mahasiswa, kepada sama ustadz ya, dan juga kepada pimpinan ya, baik itu pimpinan yayasan maupun kepada pemerintahan, itu harus bisa berkomunikasi. Kemudian kejujuran ya, itu harus kita tanamkan sehingga nantinya lulusan stigma itu menjadi orang-orang yang jujur. Dan memang di sini adalah unggulan kita adalah memang untuk memiliki kelulusan yang berakidah yang lurus, kemudian bisa berbahasa Arab, kemudian punya hafalan Al-Quran, kemudian berakhlakul karimah ya. Untuk itu kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan para mahasiswa itu untuk sebagaimana yang tadi saya sebutkan, yaitu berakhlakul karimah. Kemudian kemampuan bekerja sama. Jadi lulusan kita stigma juga nanti bisa kerjasama dengan siapapun, asalkan bertujuan dengan kebaikan, insya Allah. Dan kita karena memang dakwah itu adalah harus kerjasama dengan lembaga-lembaga yang lain ya, sehingga kerjasama itu harus kita tekankan juga. Kemudian ada etos kerja yang baik. Jadi lulusan kita juga memiliki kerja yang baik ya, sehingga ngajar dengan baik ya, kemudian kerja dengan baik, mengajar dengan baik, artinya juga kemampuan berkomunikasi dengan orang lain juga baik ya. Kemudian memiliki motivasi, yaitu berinisiatif. Jadi harapan kita nanti para lulusan mahasiswa stigma itu bisa berinisiatif. Misalnya ketika daerah belum ada sekolah ya, bukalah sekolah di situ, baik TK, SD, SMP ya, sehingga kita memang di sini nanti akan dibimbing ya, akan diajarkan ya bagaimana untuk menjadi pemimpin ya, sehingga bisa membuka sekolah di daerah-daerah ya, khususnya di daerah-daerah yang di luar Jawa barangkali ya, tidak termasuk juga di Jawa juga masih daerah-daerah lain masih memerlukan ya lembaga pendidikan ya, karena memang kita tujuannya adalah mendidik para siswa, para santri ya untuk menjadi manusia-manusia yang baik. Ya, kemudian yang berikutnya adalah mampu beradaptasi ya dimanapun ya, karena kita apalagi yang program beasiswa ini kan kita nanti akan kita kirim ya kelulusannya ke daerah-daerah lain, yaitu cabang-cabang yang mereka akan menjadi ustadz di sana ya. Kita harus mampu ya, para mahasiswa harus mampu, alumni stigma harus mampu untuk beradaptasi. Misalnya orang Jawa kemudian dikirim ke Sumatera ya, harus bisa beradaptasi di sana ya. Mungkin sifatnya atau orang-orang Sumatera seperti apa, orang Aceh misalnya, orang Palembang dan sebagainya misalnya, ya, kita harus menyesuaikan dan harus yaitu beradaptasi. Kemudian kemampuan komputer itu sangat penting ya, karena sekarang adalah zamannya komputer ya, sehingga mahasiswa pun akan dilatih untuk bisa berkomputer ya. Kemudian yang lain adalah kemampuan berorganisasi ya. Jadi berorganisasi itu maksudnya adalah mendirikan lembaga ya, kemudian bisa memimpin ya rapat-rapat di dalam kehidupan bermasyarakat atau di dalam sekolah ya misalnya. Ya, ini kemampuan untuk organisasi termasuk di sini adalah kemampuan memimpin ya. Jadi kita juga menyiapkan para mahasiswa nanti bisa menjadi pemimpin, yaitu jadi kepala sekolah, misalnya kepala sekolah SD ya, SMP ya, MA ya, madrasah aliyah dan seterusnya ya. Kemudian yang lain adalah juga kita mendidik mereka untuk percaya diri ya. Jadi PD ya, percaya diri itu penting ya, sehingga mempunyai kesiapan ya untuk bisa percaya diri ya. Kemudian berkepribadian yang ramah ya. Berkepribadian ramah itu kita ketemu dengan siapapun ya, kita harus minimal kita mengucapkan assalamualaikum, kita berkomunikasi dengan yang lain ya. Misalnya guru ya berkomunikasi dengan peserta didik ya, tidak marah-marah tapi ramah ya, sehingga
para siswa itu merasa diwongke ya sebagai siswa ya, sehingga seorang guru pun harus berbuat baik kepada siswa ya, kemudian kepada sesama ustadz, kepada pimpinan dan seterusnya. Kemudian sopan ya, beretika, kemudian berakhlak ya, yaitu berakhlakul karimah tentunya. Kemudian kerjasama dengan yang lain ya, karena yang namanya sekolahan itu kan harus ada di tempat yang lain atau di samping kanan kiri juga ada sekolah ya, atau ada masyarakat, maka kita harus bisa kerjasama. Kemudian indeks prestasi yang kita harapkan setelah lulus ya lebih dari 3 indeks prestasinya ya. Ini harapan kita setelah lulus dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta. Kemudian kita ada komunikasi, yaitu komunikasi ada 3, komunikasi personal, kemudian presentasi dan diskusi grup ya. Kita juga berlatih untuk diskusi antar mahasiswa ya, sehingga nanti ketika menjadi guru ya bisa berdiskusi, membicarakan tentang kebaikan-kebaikan ya. Kemudian presentasi itu adalah juga kita dilatih untuk menyampaikan kuliah ya, kemudian ada tugas ya, kemudian ada menulis menyampaikan hasil penelitian, menyampaikan hasil PPL, KKN ya, itu dipresentasikan. Kemudian yang terakhir adalah menyusun skripsi yang itu harus diuji ya, diuji oleh Dewan Penguji, yang ini adalah merupakan akhir ya, sehingga kalau sudah menyusun skripsi dinyatakan lulus, maka ini mahasiswa dinyatakan 100% telah lulus stigma, baik itu jurusan pendidikan agama Islam maupun jurusan pendidikan bahasa Arab ya. Kemudian komunikasi ya tertulis itu tadi menulis, membuat draft, kemudian mengedit ya, merevisi dan seterusnya. Ini dalam kuliah di sini nanti akan diajarkan, sehingga ketika ada tugas untuk meneliti, untuk membuat karya ilmiah, nantinya bisa mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang lain bahwa mahasiswa juga akan diberi untuk bisa mengatur waktu ya, bisa membagi atau manajemen waktu ya, buat daftar kegiatan ya, skala prioritas ya, di pemikiran waktu untuk menyelesaikan kegiatan ya, kemudian dievaluasi jadwalnya, sehingga mahasiswa itu misalnya ada tugas dari dosen yang berbagai tugas ya, dosen satu ngasih tugas ini, dosen yang lain mengasih tugas ini ya, maka ini harus diselesaikan secara prioritas ya. Misalnya dosen A harus selesai pada tanggal 2 misalnya, sementara dosen B menyelesaikannya harus tanggal 5, maka yang harus diselesaikan dulu adalah yang di batasnya tanggal 2. Itu namanya bisa manajemen waktu atau membagi waktu yang dengan skala prioritas. Termasuk skala prioritas ini juga ketika misalnya jadi guru atau jadi ustadz, walaupun kita sedang berdiskusi atau sedang rapat, tapi tiba-tiba ada anak yang berkelahi, maka anak yang berkelahi itu kita tolong ya, dipisah ya, didamaikan ya, walaupun kita sedang ada tugas yang lain atau sedang mengajar, ya, karena ini adalah prioritas, harus ditolong ya. Kalau nanti berkelahi berkelanjutan nanti bisa berbahaya, maka harus kita lerai atau harus kita pisah, karena di mana-mana namanya anak itu ada saja yang berbuat berkelahi atau nakal dan sebagainya. Nah, ini tugas ustadz, tugas guru untuk bisa mendidik mereka ya, merangkul mereka, menasihati mereka, ya, membimbing mereka sehingga mereka akan menjadi dewasa ya. Kemudian meningkatkan motivasi, yaitu bagaimana seorang guru ya, atau seorang ustadz mengelola ya semangatnya pada pelajar ya, para santri atau para siswa ya, untuk tetap senantiasa belajar dengan sebaik-baiknya ya, sehingga anak itu akan sukses di dalam mengikuti pelajaran sehingga sampai lulus. Dan para mahasiswa sendiri pun diharapkan ya 4 tahun bisa selesai ya, karena pendidikan
S1 adalah 4 tahun ya. Kemudian S2 minimal 2 tahun ya. Dan alhamdulillah yang tahun-tahun yang lalu yang Mahat Ali itu ada yang sudah selesai kemudian melanjutkan ke S2 dan ada juga yang sudah ikut mengajar di STITMA ya, itu Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta ini ya. Jadi ini tujuan dari pendirian ya dari perguruan tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta adalah kita mendidik mahasiswa untuk dijadikan sebagai calon dai, yaitu untuk berdakwah, khususnya adalah dakwah di sekolah-sekolah atau di pondok-pondok. Karena kalau dakwah di masjid itu biasanya yang datang adalah orang-orang yang sudah dewasa, sedangkan anak-anak kurang saat ini anak-anak di masjid itu kurang ya. Sehingga kita dakwah ini ya di sekolah-sekolah ya, karena tujuannya adalah untuk berdakwah agar mereka mengikuti pada agama ya yang lurus, yaitu bermanhaj salafus saleh yang akan mengikuti para pendahulu ya, sehingga ini akan menjadikan generasi kita selamat dunia dan juga selamat di akhirat ya. Kemudian bahwa kita adalah yang fokusnya utamanya adalah akan mendidik para mahasiswa untuk berakhlakul karimah, kemudian berakidah yang lurus ya, kemudian bisa punya hafalan ya Al-Qur'an ya, syukur kemudian bisa hafal 30 juz dan bisa berbahasa Arab. Ini tujuan rencana ya yang dia laksanakan di Sekolah Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Yogyakarta ini. Kemudian yang lain adalah kemampuan ya memimpin ya. Kemampuan pemimpin adalah hasil dari proses ya, bukan sekedar bakat ya. Maka di sini dididik ya di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta akan dididik untuk menjadi pemimpin ya, kemampuan memimpin ya. Jadi hasil proses yaitu dengan kuliah selama 4 tahun insya Allah bisa menjadi pemimpin, sehingga kalau sudah selesai, sudah lulus ya di daerahnya masing-masing bisa menjadi pemimpin atau bisa menjadi kepala sekolah di daerahnya masing-masing. Kemudian dalam level apapun ya seorang dapat memberikan ya kontribusi sebagai pemimpin ya. Jadi sebagai pemimpin bisa bermanfaat ya, baik kepada orang lain, kepada siswa ya, juga khususnya bermanfaat pada dirinya sendiri, karena orang yang namanya menuntut ilmu adalah untuk diamalkan ya. Menuntut ilmu adalah diamalkan, kemudian diapakan? Didakwahkan kepada orang lain ya. Kemudian seorang pemimpin yang mempunyai karisma yaitu adalah pemimpin yang orang-orang yang memang sudah bakat tapi ternyata ini pengalaman ya, sehingga mereka itu mereka akan menjadi orang-orang yang disegani oleh masyarakat sekitar. Ini adalah sebagai karisma ya. Kemudian tiap orang memiliki gaya untuk memimpin masing-masing ya. Ya, silakan ya nanti para mahasiswa gaya memimpinnya, karena memang dididik untuk menjadi pemimpin ya. Minimal ya jadi pemimpin di dalam kehidupan berkeluarga ya, atau nanti alhamdulillah bisa menjadi kepala sekolah ya, menjadi wali kelas ya dan sebagainya, yang akhirnya memang kita adalah dijadikan oleh Allah adalah sebagai pemimpin ya, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 30 disebutkan, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah ya. Karena Allah berfirman pada para malaikat, sesungguhnya kami jadikan manusia itu sebagai khalifah, sebagai pemimpin ya. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ya bisa bermanfaat bagi kita semua. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kami akhiri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.